Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang utama adalah kasih, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 32a dan 33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hukum manakah yang paling utama dijawab oleh Tuhan Yesus seperti pengetahuannya tentang hukum yang mereka ketahui dalam Taurat Musa, yaitu dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5. Kata Tuhan Yesus, hukum yang terutama ialah, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Mendengar jawaban tersebut, orang yang menguasai kitab Taurat itu membenarkan jawaban Tuhan Yesus. Katanya, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu." Sebagai orang yang paham betul dengan ajaran Musa dalam kitab Taurat, ia bahkan menegaskan bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu kasih kepada Tuhan dan kepada manusia jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak tinggal diam, melainkan memberikan apresiasi dan penghargaan serta penilaian kepada ahli Taurat itu. Katanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Meskipun ahli Taurat itu tidak menanggapi pernyataan Tuhan Yesus, orang-orang lain pun tidak lagi berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pembenaran atas jawaban Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada ahli Taurat dan orang-orang yang mendengarkan pewartaan penginjil Markus bahwa Tuhan Yesus menghargai ajaran Musa dalam Taurat tentang hukum utama, yaitu kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Namun Tuhan Yesus juga mau mengatakan kepada para pendengarnya, pengetahuan tentang hukum yang utama itu dalam penyebarannya belumlah sempurna. Sebab orang Yahudi mengasihi sesamanya hanyalah orang yang sedarah dan sekepercayaan dengan mereka. Orang Samaria dan orang asing bukanlah sesama bagi mereka. Maka Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Tuhan, kita menemukan ajaran sempurna Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama manusia. Dalam Injil Lukas misalnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa orang Samaria telah menjadi sesama manusia bagi orang yang menderita karena dirampok. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang tidak dimasukkan dalam kategori sesama dalam pengajaran iman Yahudi bahkan telah menjadi bukti penting bahwa orang ini telah lebih menghayati hukum kedua tentang kasih yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi orang lain itu wajib dan tidak boleh pilih-pilih. Penginjil Matius lebih lagi menekankan makna hukum yang kedua ini ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu." Imamat bab 19 ayat 18. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 43 dan 44. Pemahaman seorang ahli Taurat tentang hukum yang paling utama yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus itu adalah baik, tetapi belum cukup. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang itu sudah tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya apa? Ia harus melengkapi pengetahuannya dengan pemahaman yang lebih mulia dan sempurna sebagaimana diminta oleh Musa yang baru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini sesungguhnya adalah sebuah teguran untuk kita juga, yaitu ketika ia berkata kepada kita dalam firman-Nya ini, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius bab 5 ayat 20. Katanya pula, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius bab 5 ayat 46 dan 47. Apakah lebihnya? Inilah pertanyaan yang harus kita renungkan dan harus pula kita jawab serta kita buktikan bahwa sebagai orang Kristen tidaklah cukup mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi kita saja. Kita harus mengasihi Tuhan dalam diri semua orang, termasuk orang yang menyakiti dan menganiaya kita. Mendoakan mereka agar mereka bertobat
dan menjadi orang baik. Maka pada masa Prapaskah ini kita diingatkan untuk memurnikan penghayatan kita akan hukum yang terutama, kasih kepada Allah dan sesama manusia, sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus dan telah diteladankan olehnya. Apakah aku mengasihi Allah dan sesamaku sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sudah diingatkan akan hukum yang utama. Bantulah kami melakukan yang diminta oleh Putra-Mu Yesus, agar mengasihi sesama kami seperti Engkau sendiri. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.